Bab 1371, Leluhur Istana Iblis Surgawi. Sial, bagaimana dia bisa mengendalikan senjata sekuat itu? Beberapa orang merasa tidak puas. Aura Dewa Iblis saja sudah cukup untuk menghancurkan biksu di bawah tingkat keabadian sejati hingga berkeping-keping. Di bawah level True Immortal, hanya mereka yang telah memadatkan benih Tao yang dapat mendekat dan memiliki sarana untuk mengendalikan mayat Dewa Iblis. Seseorang melihat bahwa tubuh Buddha teratai emas dapat mengendalikan mayat Dewa Iblis, dan sangat cemburu. Dia pergi ke lautan Dewa Iblis dalam upaya untuk mendapatkan mayat Dewa Iblis, tetapi dikejutkan sampai mati oleh iblis tersebut nafas Tuhan. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Fu Seng mengendalikan mayat Dewa Iblis dan membunuh 10 orang kuat di Istana Iblis Surgawi. Seorang biksu yang kuat sangat terkejut, bahkan jejak kehendak leluhur abadi sejati dari Istana Iblis Surgawi datang, tetapi dia sangat takut akan hal itu dan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Mendesis. Terdengar desahan. Membiarkan makhluk abadi sejati menyingkir belum pernah dilakukan oleh Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir manapun selama berabad-abad. Dapat dikatakan bahwa Buddha teratai emas sendirian. Ketajaman anak ini begitu kuat sehingga mudah dipatahkan saat ini. Meskipun dia sangat jahat, dia mungkin tidak bisa bangkit dan akan mati muda. Pria berkuasa itu berkomentar. Bagian terdalam dari Istana Iblis Surgawi. Pada saat ini, semua orang merasakan gelombang kemarahan yang menyebar seperti binatang buas yang marah, membuat Istana Iblis Surgawi, termasuk yang kuat, gemetar. Selama lebih dari 10 tahun, leluhurku selalu tenang dan jarang marah demi mengejar alam ilusi Dewa Abadi. Apa yang terjadi? Li Hai hadir dan berkata dengan kaget. Leluhur abadi sejati dari Istana Iblis Surgawi terbangun, dan di matanya, ada pemandangan kehancuran galaksi dan kehancuran dunia. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembusukan, dan dia telah hidup selama 120.000 tahun, 20.000 tahun lebih lama dari makhluk abadi biasa. Di paruh kedua hidupnya yang panjang dan dekaden, dia melahap lebih dari 10 benih Tao untuk bertahan hidup dan mengejar jalan menuju alam abadi. Dia sudah acuh tak acuh, tapi sekarang dia marah. Dia dikejutkan oleh Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. Ini sungguh memalukan dan terhina. Di mana dia akan meletakkan wajah lamanya setelah berita tersebar? Ledakan, aura keabadian sejati menggerakkan galaksi, dan semua kekuatan kuat Istana Iblis Surgawi muncul. Apa pesananmu, leluhur? Semua orang hebat takut pada Tao. Saya telah memerintahkan Anda untuk menangkap orang ini di seluruh wilayah bintang Changlan. Suara leluhur abadi sejati dari Istana Iblis Surgawi bergema di langit, menggelegar, memancarkan kemauan yang tak tertahankan. Di depan semua guru besar, sebuah gambar muncul, dan di dalam gambar itu ada tubuh Buddha teratai emas. Namun, Li Hai ragu-ragu dan berkata, "Leluhur, putra ini akan bertempur besar dengan Wang Quanzong dari klan Wang Quan dalam waktu dekat." Pertempuran ini menarik perhatian seluruh Changlan. Yang abadi di belakang keluarga kerajaan juga memberikan instruksi bahwa sebelum perang, leluhur abadi yang sebenarnya dari Istana Iblis Surgawi berkata, "Kalau begitu setelah perang, tangkap orang ini." Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan generasi master Istana Iblis Surgawi ini? Leluhur abadi sejati dari Istana Iblis Surgawi bertanya lagi. Akan menerobos keabadian sejati. Makhluk yang memadatkan benih Tao menjawab. Oke, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Nenek moyang abadi Istana Iblis Surgawi tampak bahagia dan tertidur lelap lagi untuk menunda hilangnya masa hidup. Di alam setan langit, Wang Quanzong telah tiba lebih awal dan dihibur oleh penguasa bintang angin darah di bintang angin darah. Mayat Dewa Iblis itu cukup merepotkan. Wang Quanzong mengerutkan kening. Namun, sepertinya tidak ada banyak rasa takut dalam kata-katanya, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia mencibir dan berkata, biarkan dia bersikap sombong untuk sementara waktu. Aku akan memukulnya kembali ke bentuk aslinya dan membiarkannya dia menyadari apa itu keputusasaan. Pan Xian mengenakan pakaian minim dan sehalus air. Matanya penuh pesona dan kata-katanya jelas. Dia terkikik dan berkata, itu wajar. Bagaimana bisa biksu bau itu menjadi lawanmu, guru? Si cantik ada di sisinya dan disambut dengan hormat. Wang Quan tiba-tiba merasa sangat energi dan berkata, haha, mari kita lihat bagaimana saya membunuh Fu Seng itu dalam beberapa hari. Setelah mendorong cangkir dan mengganti cangkir, Pan Xian masuk ke kamar dengan wajah memerah, memeluk Wang Quanzong. Seluruh rumah dipenuhi pemandangan musim semi yang membuat darah orang mengalir deras. Setelah beberapa saat, Jiao terengah-engah. Blood Wind Star Lord tersenyum, tampak bersemangat. Tentu saja, dialah yang memberi perintah kali ini. Dia ingin Pan Xian dan Wang Quan terlahir kembali. Ketika saatnya tiba, bintang angin darah dan klan Wang Quan secara alami akan memiliki status yang lebih tinggi melalui aliansi. Tentu saja Pan Xian juga tertarik dengan penampilan tampan Wang Quanzong, jadi dia rela melakukan ini. Biksu kecil, aku di sini untuk mencarimu. Lin Xiyu datang ke alam iblis surgawi, berpakaian menyamar, dan tersenyum bodoh ketika dia memikirkan tubuh Buddha teratai emas. Di belakangnya, Lin Clan yang kuat yang selalu melindunginya, kelopak matanya bergerak-gerak dan dia mengira wanita mudanya telah ditangkap oleh pria lain. Baiklah,
Saya datang ke sini atas perintah Bapak leluhur. Saya ingin melihat keutamaan dan kemampuan seperti apa yang dimiliki Biksu Fuseng ini yang dapat membuat nona muda menyukainya. Jika benar, pernikahan ini juga bisa tercapai. Pikir pria kuat ini. Di sisi lain, Buddha teratai emas yang sedang mundur bersin, mengusap hidungnya dan berkata, aneh, ada yang membicarakan saya. Lin Xiyu mengetahui tentang adat istiadat dan adat istiadat di berbagai tempat di wilayah iblis surgawi. Yang dia dengar sepanjang perjalanan hanyalah berita tentang tubuh Buddha teratai emas. Wajah cantiknya penuh kebahagiaan, seperti gadis kecil yang sederhana, tanpa jejak apapun dari kepribadiannya yang biasa. Orang kuat di belakangnya sangat terkejut. Hedehe tidak hanya bisa disukai oleh wanita itu, tetapi jika identitas wanita itu tidak ada, wanita itu tidak akan memenuhi syarat untuk menawarkan bantuan kepadanya. Raja surgawi jiwa baru lahir tingkat menengah yang berusia kurang dari 100 tahun. Kalahkan Li Hai, hancurkan klan buaya purba emas. Paksa kembali keinginan leluhur abadi sejati dari istana iblis surgawi. Tidak peduli yang mana, dia tidak bisa melakukannya ketika dia masih muda. Sayangnya, bahkan 10 monster teratas dalam daftar naga tidak lebih dari ini. 4 kata muncul di benaknya, kehidupan masa depan yang harus ditakuti. Tidak heran wanita itu memperhatikanmu. Pemikiran kuat ini memutuskan untuk segera mengirimkan berita itu kembali ke klan Lin. Namun tak lama kemudian, dia juga merasa ragu dan berkata, anak ini terlalu jahat, dan perilaku jahatnya terlalu tidak normal. Apakah ada kecurigaan menyebarkan kebohongan dan melebih-lebihkan? Itu salah. Sebuah suara datang, itu adalah Hao Weiren, yang menyamar, jika tidak, ketenarannya akan terlalu keras, dan dia akan menjadi tikus jalanan di mata kekuatan besar, dan semua orang akan memukulinya. Dia tersenyum dan berkata, saya menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri. Saya berani menepuk dada saya dan menjamin bahwa itu benar sekali. Orang kuat itu terkejut, oh, apakah ini benar-benar terjadi? Hao Weiren mengulurkan tangannya dan memberi isyarat undangan, silakan masuk. Memasuki rumah, Hao Weiren meminta sejumlah kristal spiritual dan mulai berbicara dengan fasih. Pria kuat itu tertegun sejenak. Jika tubuh Buddha teratai emas mengetahui bahwa rubah tua ini menjual informasi tentang dirinya untuk mendapatkan kristal spiritual, dia akan sangat marah sehingga dia akan segera datang untuk membunuhnya dengan pisau. Dengan mayat Dewa Iblis di tangan, biksu yang kuat itu benar-benar layak. Punggung bukit sunyi. Dalam beberapa hari terakhir, begitu banyak orang yang datang mengunjungi Buddha teratai emas sehingga ambang pintu Huangling hampir terinjak. Tak satu pun dari orang-orang ini melihat potensi tubuh Buddha teratai emas. Mereka ingin berteman atau berinvestasi dalam tubuh Buddha teratai emas, tetapi mereka semua ditolak oleh Qitian. Ketika Tuan Muda Hutan Belantara melihat musuhnya menaruh begitu banyak perhatian, wajahnya menjadi gelap selama beberapa hari. Bab 1372, Bai Yue. Oleh karena itu, penguasa kehancuran terlihat penuh arti dan terpelajar. Nak, kamu harus belajar melepaskan diri dari menjadi iblis. Beberapa orang tidak perlu menjadi musuh, meskipun mereka memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan bersama Anda. Anda harus berpikiran luas untuk mencapai hegemoni. Tuan Muda Hutan Belantara menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah gelap, ayah berkata begitu. Qitian melihat pemandangan ini, dan setelah penguasa alam liar pergi, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Alam Liar, bakat Anda adalah yang kedua setelah adik laki-laki saya yang pernah saya lihat, tetapi kondisi pikiran Anda masih perlu seperti itu. Dia sah. Kata kedua membuat kelopak mata Tuan Muda Hutan Belantara melonjak dan dia berkata, kamu hanyalah seekor anjing yang berduka. Jika ayahku tidak membawanya saat itu, bagaimana jadinya kamu hari ini? Qitian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melihat Qitian tidak mempedulikannya, Tuan Muda Hutan Belantara hanya merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, mendengus dingin, dan pergi dengan lengan baju. Laporkan, seseorang ingin bertemu denganmu. Setan kecil datang untuk membalas dendam. Bukankah kamu bilang tidak? Qitian mengerutkan kening, sedikit tidak sabar. Tetapi orang itu mengatakan bahwa dia dari Star Sky Daily. Master Fuseng pasti akan menemuinya setelah mengetahui identitasnya. Setan kecil itu ragu-ragu sejenak dan kemudian menceritakan keseluruhan cerita yang dikatakan pria itu. Bintang harian. Qitian sangat terkejut. Biasanya ia sangat muak dengan organisasi paparazi yang suka menggali privasi orang lain. Namun harus saya akui betapa menakutkannya organisasi ini di jaringan pribadi dan jaringan informasi. Dia pergi untuk menanyakan tentang tubuh Buddha teratai emas. Oh, Buddha teratai emas juga sangat terkejut. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia menjadi sangat tertarik. Kalau begitu, mari kita temui dia. Saya ingin melihat siapa orang itu. Setelah beberapa saat, iblis kecil itu membawa masuk orang dari Starry Sky Daily. Ini adalah pria anggun dengan senyum lembut, berpakaian putih, sangat tampan dan ramah tamah, sosok yang akan dilihat kedua kali oleh wanita di tengah keramaian. Halo, saya Bai Yue. Pria berbaju putih berinisiatif memperkenalkan dirinya. Tubuh Qitian gemetar, dan ada ketakutan di matanya. Ekspresi tubuh Buddha teratai emas juga sedikit berubah, karena ini adalah patung yang sakti.
Meskipun aura kekuatan besar benar-benar terkendali, begitu Anda berdiri di sana, sepertinya pesona Tao seluruh dunia telah berkumpul, menjadi pembawa Tao. Terutama matanya yang memiliki cahaya yang menggugah jiwa. Ini juga merupakan orang kuat yang pandai dalam kekuatan spiritual. Tanpa diduga, Star Daily mengirimkan orang berkuasa untuk datang. Bai Yiwei melirik Qitian, mengangguk, dan berkata dengan menghindari kecurigaan, "Teman kecil, mungkin hanya kamu dan aku yang bisa mendengar kata-kata selanjutnya." Qitian mengerutkan kening dan berjalan keluar. "Katakan padaku, surat kabar harianmu ingin memberitahuku tentang apa? Bukankah ini untuk mendapatkan berita hangat secara langsung? Jika itu masalahnya, sungguh tidak menghormati bakat Anda mengirim Tuan Guiyang ke sini." Tubuh Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya dan berkata. Bai Yiwei tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Buddha teratai emas dan membuatnya tampak terkejut. Zuxian, tubuh Buddha teratai emas segera menghentikan ekspresi main-mainnya, matanya menyala, dan dia memandang guru agung ini dengan serius. Ini adalah orang yang mengetahui rencana Zuxian, yang berarti dia adalah anggota dari rencana tersebut. Hal ini membuat Buddha teratai emas banyak berpikir dan memikirkan sesuatu. "Senior, apa tujuanmu?" Buddha teratai emas berkata dengan hati-hati. "Angin akan bertiup. Sesuatu akan terjadi di wilayah setan langit, tepatnya, di istana setan langit." Bai Yiwei terkekeh dan berkata, "Saat angin kencang, ingatlah untuk melindungi dirimu sendiri." Pria kuat ini tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan kata-katanya mengandung makna yang tidak dapat dijelaskan. Sesuatu akan terjadi di istana iblis surgawi. Mungkinkah dia ingin mengambil tindakan terhadap makhluk abadi itu? Ini memang peristiwa besar yang mengguncang Sky Demon Territory dan bahkan Changlan Star Territory. Rencana Zuxian akhirnya dimulai, dan apakah istana iblis surgawi menjadi target pertama? Yang abadi sejati dari istana iblis surgawi adalah yang tertua yang masih hidup di antara 15 orang tua, dan dia juga orang yang terluka paling parah tahun itu. Tentu saja, dia perlu dioperasi. Mata Bai Yiwei bersinar dengan niat membunuh. Kesemak secara alami lembut saat dicubit. Kita hanya bisa menyalahkan leluhur abadi sejati dari istana iblis surgawi atas kesialannya. Tubuh Buddha teratai emas banyak berpikir dan berkata, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya?" Bai Yiwei berkata, "Setelah pertarungan hidup dan mati antara kamu dan Wang Quanzong. Apakah kamu terburu-buru?" Bai Yiwei berkata lagi, "Selain itu, kamu harus berhati-hati dengan kekuasaan raja. Orang ini tidak sederhana. Kali ini dia datang dengan persiapan. Duel ini bukan sekedar duel antara kamu dan dia." Setelah mengatakan ini, Bai Yiwei tiba-tiba tersenyum, dengan ekspresi lembut dan rendah hati di wajahnya, dan mengobrol dengan Buddha teratai emas tentang Star Daily. Namun tubuh Buddha teratai emas mencoba mencari tahu arti kata-kata Bai Yiwei. Keduanya mengobrol lama, dan baru 3 jam kemudian Bai Yiwei pergi sambil tersenyum. Setelah melihatnya pergi, wajah Buddha teratai emas memadat dan melihat ke arah langit. Alam iblis surgawi akan segera berubah. Bahkan jika leluhur abadi sejati dari istana iblis surgawi bertahan saat ini, dia masih setengah mati dan tidak dapat bertahan selama 100 tahun, mungkin hanya beberapa dekade atau bahkan beberapa tahun. Istana iblis surgawi akan menjadi yang pertama dihancurkan di antara 15 negara adidaya. Masih ada 3 hari tersisa sebelum pertempuran antara tubuh Buddha teratai emas dan puncak Wang Quanzong. Seluruh wilayah setan langit telah bergejolak, dan para biksu dari semua lapisan masyarakat telah tiba di wilayah setan langit terlebih dahulu, menunggu perang dimulai. Sebagai pusat perang, Laut Dewa Iblis sudah memiliki banyak biksu yang datang ke sini untuk merasakan keanehan harta karun alam iblis surgawi ini. Sungguh menakutkan kalau ada tempat seperti itu di dunia. Aku sudah lama mendengar betapa menakutkannya Laut Dewa Iblis, dan ketika aku melihatnya hari ini, reputasinya benar-benar sesuai. Di wilayah laut ini, mayat Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan. Mungkinkah alam setan langit sangat mulia dalam periode yang tidak diketahui? Ketika beberapa biksu luar melihat Laut Dewa Iblis untuk pertama kalinya, mereka dikejutkan oleh turbulensi air dan aura Dewa Iblis yang menakutkan. Hatinya bahkan lebih terkejut, dan dia sangat ketakutan, dan mereka semua berspekulasi tentang sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tertentu, terdapat banyak Dewa Iblis di alam iblis langit. Ini adalah hal yang sangat menakutkan untuk dipikirkan. Anda harus tahu bahwa di wilayah bintang Changlan saat ini, hanya ada 15 makhluk tingkat keabadian sejati yang mengendalikan seluruh wilayah bintang Changlan. Pada akhirnya, hati semua orang menjadi gelisah, dan mereka semua memikirkan seperti apa era ketika iblis dan dewa muncul dalam jumlah besar. Ketika para pembudidaya iblis di alam iblis surgawi melihat ekspresi terkejut dari orang luar ini, mereka tiba-tiba tampak bangga. Wilayah laut ini tidak sederhana. Seorang lelaki tua berbisik, matanya berkedip-kedip. Meskipun dia telah menahan auranya, pertempuran di sana tampaknya memadatkan tren umum dunia, memberi orang kesan yang kuat. Ini adalah hal yang hebat. Ya Tuhan, ini Akihito. Makhluk yang mencapai pencerahan 3000 tahun yang lalu ini benar-benar seorang tukang daging. Dia pernah membantai semua makhluk di langit berbintang, hanya karena seseorang di langit berbintang membuatnya tidak bahagia.
Ketika semua orang mengenali identitas lelaki tua itu, mereka semua merasa mati rasa dan menyingkir, tidak berani mengatakan apapun. Daerah itu menjadi sunyi. Ini adalah master pemurung yang membunuh orang tergantung suasana hatinya. Bab 1373. Dikatakan bahwa sekarang dia telah menjadi tetua istana Xingyu, dia juga telah menerima ajaran dari Dewa Sejati, dan budidayanya telah mencapai tingkat yang baru. Lanjutkan saja, Pak Tua, saya sangat baik. Akihito menyeringai. Bersikap baiklah pada nenekmu. Orang-orang di dekatnya ketakutan dan mundur lebih jauh. Wah, Akihito-senpai, mereka sepertinya tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Di sisi lain, Namong Kyuyu juga ada di sana dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan mengubah nada bicaraku. Akihito menyeringai, tatapan tegas muncul di matanya, dan untuk sesaat, niat membunuhnya melonjak ke langit, biarkan aku melanjutkan. Detik berikutnya, suasana di area itu kembali ramai, tetapi dahi semua orang berkeringat. Namong Kyuyu memandangi laut Dewa Iblis, benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan ekspresinya berubah berkali-kali. Tentu saja, dia juga ingin menyaksikan pertarungan antara tubuh Buddha Teratai Emas dan Wang Quanzong. Namun, dia sangat tidak mau menerima bahwa bintang baru tubuh Buddha Teratai Emas telah melampaui dirinya. Haha, Akihito, sifatmu masih murung, kamu harus mengubahnya. Pada saat ini, ledakan tawa datang, menakuti kulit kepala semua orang. Siapa ini, sekarat? Beranikah kamu berbicara dengan Akihito seperti ini? Namun, Akihito melirik pengunjung itu dan tidak membunuh siapapun. Karena pria ini juga seorang yang perkasa. Qitian Mighty, seorang Mighty Master veteran terkenal di wilayah Bintang Changlan. Kekuatan tempurnya lebih baik dari Mighty Akihito. Dia hanya lebih kuat tetapi tidak lebih lemah. Dia pernah membunuh 3 Mighty Masters dalam pertempuran di langit berbintang, membuatnya tak terhitung jumlahnya orang-orang gemetar ketakutan. Pria kuat ini sekarang adalah tetua dari klan Qin. Di belakangnya ada Tan Wuming. HMPH, anak itu, tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan Wang Quanzong atau tidak, dia harus mati. Kata Qitian, niat membunuh muncul di matanya. Selain itu, ada juga kekuatan veteran seperti kekuatan Yun Xiao, kekuatan Jian Hou, kekuatan Guang Feng, Del, yang juga telah turun ke lautan Dewa Iblis, masing-masing mewakili kekuatan super di belakang mereka. Tujuan mereka sebenarnya sama, mereka datang untuk tubuh Buddha Teratai Emas. Atau, datanglah untuk mendapatkan kekuatan hukum tubuh Buddha Teratai Emas. Meskipun tubuh Buddha Teratai Emas belum memadatkan benih Tao, kekuatan hukum tersebut terlalu menantang surga. Begitu benih Tao terkondensasi, ia akan menjadi lebih menantang surga, dan akan ditakuti oleh kekuatan super sebelumnya. Hei, bukankah ini Guru Dharma dari 10.000 sekte abadi? Tiba-tiba, pendekar pedang itu melihat ke satu arah dan mencibir. Sekte 10.000 abadi adalah eksistensi paling rendah di antara 15 negara adidaya, tetapi negara adidaya lainnya tidak pernah berani meremehkannya. Sekarang, seseorang dari negara adidaya ini akhirnya mengambil tindakan. Seorang pria berwajah putih, sangat feminin, berjalan mendekat. Inilah kekuatan dunia Dharma. Jika seseorang melihatnya untuk pertama kali, mereka pasti akan berkata bahwa orang tersebut terlihat seperti wanita, tetapi orang yang mengenalnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena Guru Dharma paling takut jika seseorang membicarakan ibunya. Seseorang pernah mengatakan hal ini tentang dia. Orang ini dan kekuatan di belakangnya semuanya beradab. Semua orang tersentak. Dengan begitu banyak kekuatan besar berkumpul di lautan Dewa Iblis, ini adalah pemandangan besar yang belum pernah mereka lihat selama bertahun-tahun, tetapi mereka benar-benar menemukannya. Orang-orang ini tidak berani menarik napas, dan pikiran mereka menjadi kosong. Apakah negeri iblis ini akan berubah? Beberapa orang telah menyadari bahwa berkumpulnya begitu banyak orang kuat dari berbagai negara adidaya mungkin bukan suatu kebetulan, melainkan rencana yang direncanakan untuk sesuatu yang besar. Lautan Dewa Iblis ini misterius dan kuno, dan layak untuk dijelajahi. Akihito tersenyum dan berkata, sedangkan bagi orang-orang menganggur yang menunggu, lebih baik pergi. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terdiam dan semua meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian, hanya makhluk-makhluk kuat yang tersisa di area ini, masing-masing memancarkan jejak aura yang kuat, membingungkan langit, membuat tempat ini tidak dapat dijelajahi. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh alam iblis surgawi. Semua orang berspekulasi, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Biksu kecil. Pada hari ini, Lin Xiu datang ke pintu. Ketika dia melihat tubuh Buddha Teratai Emas, dia melengkungkan bulu matanya dan menunjukkan senyuman yang indah, dengan wajah penuh kegembiraan. Kemudian, dia melihat sekeliling tubuh Buddha Teratai Emas. Semakin dia melihat, semakin dia mengangguk. Dia menepuk pundaknya dan berkata dengan nada persaudaraan, ya, lumayan, tubuhnya menjadi jauh lebih kuat. Kelopak mata Buddha Teratai Emas bergerak-gerak, dan ada garis-garis hitam di wajahnya. Dia adalah seorang Buddha dan iblis, jadi terbukti dengan sendirinya betapa kuatnya fisiknya. Jika dia tidak menahan energinya sekarang, telapak tangan Lin Xiu akan patah dengan tamparan seperti itu. Orang kuat di belakang Lin Xiu sedang melihat tubuh Buddha Teratai Emas.
Dia menjadi semakin puas saat melihatnya, seperti ayah mertua tua yang melihat menantu laki-lakinya. Ini tentu saja sesuai dengan reputasinya. Penampilan dan sikapnya luar biasa. Tubuh Buddha teratai emas melihat orang yang kuat ini, dan tiba-tiba merasakan krisis. Kulit kepalanya mati rasa, dan dia menyadari bahwa ini adalah orang yang kuat, dan dia menjadi lebih waspada. Anak muda, jangan takut, aku tidak bermaksud jahat. Pria kuat itu tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa dia telah menahan auranya, tetapi masih diperhatikan oleh tubuh Buddha teratai emas, dan kemudian dia menyeringai. Senior, sama-sama. Tubuh Buddha teratai emas tersenyum. Setelah selesai berbicara, tubuh Buddha teratai emas sedikit mengernyit. Dia adalah anggota dari rencana pembunuhan abadi, dan klan Lin di belakang Lin Xiu memiliki keabadian sejati yang rusak. Saya khawatir ketika tiba waktunya untuk membereskan masalah, keadaan akan menjadi kacau dan tidak terorganisir. Oleh karena itu, dia selalu menjaga jarak tertentu dari Lin Xiu. Lin Xiu juga memperhatikan perubahan halus ini, tapi tidak mengatakan apapun. Mendengar orang-orang klan Lin datang, Raja Liar secara alami datang untuk menyambut mereka secara pribadi dan mengadakan pesta. Untuk sementara waktu, seluruh gurun-gurun sangat bahagia. Setelah perjamuan berakhir, Lin Xiu datang dan berbisik, kamu harus berhati-hati, pertarungan hidup dan mati antara kamu dan Wang Quanzong tidak sesederhana kelihatannya. Tubuh Buddha teratai emas tampak tercengang. Pertama, Bai Yiwei mengatakan hal serupa, dan kemudian Lin Xiu memberitahunya ini. Ini membuatnya menyipitkan matanya, dan seberkas cahaya melintas di celah matanya. Dia semakin menantikan pertempuran yang akan datang. Dia sangat yakin dan penuh percaya diri. Sekalipun itu semua konspirasi dan konspirasi, hancurkan saja. Sebagai generasi abadi di kehidupan sebelumnya, dia masih memiliki semangat yang tak terkalahkan. Dalam perjalanan untuk menjadi abadi, seseorang bertentangan dengan keinginan surga. Semakin tinggi seseorang pergi, semakin ia membutuhkan hati tahu yang tak terkalahkan dan keberanian yang tak tergoyahkan yang menguasai segalanya. Kalau tidak, mereka hanya akan menjadi mayat di jalan. Dapat dikatakan bahwa setiap makhluk abadi adalah seperti ini. Dia menonjol dari ratusan juta orang jenius dan mengukir jalan menuju langit sendirian. Kalau begitu, aku juga bisa mengingatkan mereka. Mata Buddha teratai emas bersinar. Pada saat ini, di alam setan langit, seorang pria muda berkulit putih tiba. Di tangannya ada seorang gadis kecil yang mengenakan ikat pinggang dan menunggu kunci umur panjang dia berjalan. Sangat lucu sehingga menarik perhatian banyak wanita dan cinta keibuan yang luar biasa. Itu aku, Aiden, yang juga datang ke alam iblis surgawi. Ayah, garis keturunan klan iblis di sini sangat rendah. Setan kecil itu menggigit jarinya dan berkata dengan ekspresi polos dan imut. Sebagai salah satu anggota garis keturunan Susaku, salah satu garis keturunan teratas di alam semesta, di matanya tidak banyak garis keturunan yang bisa dianggap tingkat tinggi. Yah, iblis kecilku adalah yang paling kuat, oke. Aiden terkekeh. Bab 1374, Diskusi. Tiba-tiba, pikiran Aiden bergerak, alisnya terangkat, dan dia melihat ke suatu tempat. Kasino Dahuang adalah surganya para penjudi dari seluruh alam iblis surgawi, dan ada juga orang-orang dari tempat lain yang kecanduan judi. Orang-orang ini membuat Kasino Dahuang menghasilkan banyak uang dan untung besar sepanjang hari. Di kasino, Aiden melihat sosok yang dikenalnya, diikuti oleh seekor anjing kuning besar dan seekor anak anjing. Anjing kuning besar itu sepertinya telah menemukan Aiden, menguap, melirik ke bawah sadar, dan terus tidur. Hei, datang dan lihat, datang dan beli, ada permainan judi baru di sini. Tiba-tiba, sekelompok besar biksu yang tampak murah hati dan agung berkumpul. Sebentar lagi, akan ada pertarungan antara Fuseng dan Wang Quanzong. Salah satunya adalah bintang baru yang sedang naik daun baru-baru ini, dan yang lainnya adalah jenius ke-11 di peringkat naga, tuan muda dari keluarga kerajaan. Percikan seperti apa yang akan dipicu oleh tabrakan antara keduanya? Dalam pertempuran mereka sebelumnya, apakah Fuseng melakukan serangan balik dengan kuat dan melanjutkan jalur kuda hitam, atau apakah Wang Quan mempertahankan martabatnya? Ayo, tekan, ayo. Semua orang memasang taruhan mereka satu demi satu. Dalam pertempuran ini, saya optimis terhadap Fuseng. Biksu ini telah menciptakan keajaiban berkali-kali. Saya pikir dia pasti akan mendapat tempat di antara orang-orang kuat di wilayah bintang Changlan di masa depan. Itu masuk akal, belum lagi dia memiliki senjata pembunuh yang hebat seperti mayat Dewa Iblis. Dia hanyalah salah satu protagonis di era ini dengan takdirnya yang bersatu. TSK, mereka hanyalah sisa-sisa dari Sekte Duge Buddha. Jangan lihat bagaimana Sekte Duge Buddha dihancurkan saat itu. Sang Buddha itu tidak dikenal sebagai yang terkuat di antara makhluk abadi, tapi apa hasilnya? Bukankah sudah jatuh? Saya menekan otoritas raja. Jadi bagaimana jika biksu itu memiliki mayat iblis atau dewa? Warisan keluarga kerajaan bukanlah lelucon. Setiap orang punya pendapat masing-masing dan hampir bertengkar. Namun masih banyak pihak yang menindas kekuasaan raja. Kebanyakan orang optimis dengan kekuatan raja. Teratai emas dan tubuh Buddha tentu saja jahat, lalu kenapa?
Raja surgawi jiwa yang baru lahir berada pada puncaknya di depan raksasa seperti klan kerajaan Kuan. Pada titik tertentu, kemungkinannya adalah 3:11. Hao Weiren, yang telah berteriak, matanya bersinar, senyuman muncul di wajah lamanya yang malang, dan dia berkata, karena antusiasme semua orang begitu tinggi, saya juga akan menekannya, saya akan menekan Fuseng. Seseorang segera mencoba membujuknya, sudah kubilang, dealer, kenapa kamu begitu bodoh? Kemungkinan Anda menang melawan biksu itu sangat kecil. Bagaimana jika Anda kehilangan semua uang Anda? Hei, kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya. Suara Hao Weiren nyaring, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menghela nafas, dan berkata, sejujurnya, Biksu Fuseng, selain menjadi teman baik Aiden, juga saudaraku. Kami telah berteman selama bertahun-tahun, dan kami memiliki cinta persaudaraan yang mendalam. Keduanya adalah adik laki-lakiku. Sebagai kakak laki-laki tertua, bagaimana mungkin aku tidak menghidupi adik laki-lakiku? Wajah Aiden ditutupi garis-garis hitam. Dasar rubah tua, mereka tidak hanya memanfaatkan saya untuk menghasilkan uang, tetapi mereka juga memanfaatkan saya. Binatang Suyin merasakan sesuatu, menoleh, dan langsung terkejut. Sialan, Aiden Pi. Dia benar-benar ketakutan. Kekuasaan despotik Aiden meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dalam dirinya. Hao Weiren juga mengikuti pandangan Zuyin Bis dan menoleh, ekspresinya kaku. Namun dia segera bertindak, menyeka air matanya, dan berkata dengan ekspresi persaudaraan yang dalam, penuh emosi, kakak kedua. Ledakan, setan kecil itu membuka mulutnya dan memuntahkan aliran api burung merah, menyalakan Hao Weiren yang sedang berlari. Dia langsung berubah menjadi obor berbentuk manusia, menjerit, dan dengan panik memadamkan api. Berani memanfaatkan ayah. Xiao Yao berpikir, jika lelaki tua malang ini adalah kakak laki-laki tertua ayahnya, maka dia merasa merinding saat memikirkan Hao Weiren menepuk kepala kecilnya dan memanggil keponakannya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ini dia. Aiden mengusap rambut iblis kecil itu, merasa patah hati. Sesaat kemudian, Hao Weiren, yang telah mengenakan pakaian baru, kulitnya hangus, dan Aiden duduk di ruang pribadi sebuah restoran. Keduanya tidak menyukai satu sama lain dan sangat marah. Kakakku, ada apa denganmu? Apakah dia diperkosa oleh seorang penggarap yang tidak bermoral dan dijual ke tambang batubara untuk menggali batubara? Aiden terkekeh. Hao Weiren mendengus dan menatap iblis kecil itu dengan tatapan agak ketakutan. Dia adalah pria yang kuat, tapi dia terluka oleh api seorang gadis kecil. Identitas gadis kecil ini membuatnya terus menebak-nebak. Tepat ketika keduanya hendak mulai memarahi, Hao Weiren tiba-tiba berkata, saudara kedua saya, apakah Anda tertarik untuk menghasilkan banyak uang? Aiden berkata, hal besar apa? Wajah Hao Weiren serius dan dia berkata, tipu orang-orang kuat itu. Aiden meliriknya dengan tatapan jijik. Bukankah dia rubah tua yang sedang merencanakan sesuatu di dalam hatinya? Saya khawatir ketika saatnya tiba, Hao Weiren akan langsung melarikan diri, dan orang-orang kuat itu harus mencabik-cabiknya. Singkatnya, kerjasama atau tidak? Hao Weiren mengertakkan gigi dan berkata, jika waktunya tiba, kita akan menjadi 50-50. Uang yang kita hasilkan bersama. Begitu pikirannya berubah, Aiden tiba-tiba tertawa. Subteks dari keduanya. Hao Weiren, bajingan kecil, kamu akhirnya mengambil umpannya. Aiden, oh, rubah tua, aku akan membuatmu menangis. Dua orang, kakak laki-laki dan adik laki-laki kedua, mempertahankan rasa persaudaraan palsu dan berkonspirasi. Namun, tiba-tiba, ledakan tawa datang, membuat Hao Weiren ketakutan. Kalian berdua, kalau kalian punya barang bagus, bagaimana bisa kalian tidak menelponku? Orang yang datang tidak lain adalah Xing Wuya. Setelah selamat dari kesengsaraan Dewa Kuno, budidayanya semakin terkonsolidasi selama periode ini dan dia menjadi lebih kuat. Temperamennya misterius dan anggun, dengan pesona yang tak terlukiskan. Hao Weiren secara naluriah merasakan bahwa ini bukanlah lampu hemat bahan bakar dan akan menolak. Aiden berkata langsung, saudara Xin tertarik, jadi tentu saja dia menyambutmu. Alis Hao Weiren melonjak, dan dia tidak punya alasan untuk membantah. Mereka bertiga mendistribusikan kembali kepentingan dan rencana mereka, dengan kilatan cahaya di mata mereka dari waktu ke waktu. Jika ada yang tahu ada 3 orang yang merencanakan peluang berbahaya di ruang pribadi sebuah restoran, mereka akan segera diculik dan dibawa menemui Akihito dan yang lainnya. Itu bagus, rencana untuk membunuh yang abadi sudah dekat. Kekuatan super ini akan datang saat ini. Bahkan jika mereka tidak mengetahui rencananya, mereka telah mendengar beberapa rumor. Aiden membuat keputusan di dalam hatinya. Kematian seorang abadi sejati di Istana Iblis Surgawi adalah hal yang sangat baik baginya. Kakak kedua, kakak ketigamu sudah berada di tahap tengah Yuanying Tianjun, kenapa kamu masih di alam ramuan palsu? Setelah berdiskusi, Hao Wei berkata sambil tersenyum. Lanjutkan fondasinya. Aiden hanya mengucapkan 4 kata ini. Mata Xing Wuya tiba-tiba berbinar. Dia bisa merasakan betapa berbahayanya fondasi Aiden, seperti naga tersembunyi yang tertidur di jurang maut.
Begitu lepas landas, pasti akan mengejutkan dunia. Jika tidak ada kecelakaan, Aiden juga akan mengatasi kesengsaraan saat dia menerobos ke Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Tiba-tiba, terjadi keributan dan kebisingan di restoran, yang membuat Aiden dan yang lainnya tidak puas. Tamu ini, restoranku benar-benar. Pemilik restoran itu sangat malu. Menjauhlah. Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Kami pemilik restoran ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Wang Kuan-si dari klan Wang Kuan, dan saudara laki-laki saya adalah Wang Kuan Zong dan Wang Kuan Sun. Bab 1375, Hari Perang. Mendesis, terdengar desahan. Identitas ini tidak kalah kuatnya dengan ayahku, Li Gang. Itu terlalu mengintimidasi. Saya pikir itu hanya seorang bangsawan dengan status terhormat, tetapi beberapa suara lain datang. Ada juga tenaga kerja. Buruh adalah Wang Hong dari Istana Xingyu, sepupu saya adalah Nangong Qiuyu, dan Akihito adalah paman saya. Bosnya adalah Zhou Changshan, murid sejati dari 10.000 sekte abadi, orang kuat di daftar naga, dan guru besar dunia Dharma adalah pamanku. Orang terakhir yang mengungkapkan identitasnya membuat Aiden dan yang lainnya terlihat tercengang. Tanpa diduga, Sekte 10.000 Dewa, negara adidaya yang rendah hati, akan memiliki master yang begitu terkenal. Saat hujan, seseorang memberimu payung, dan saat kamu tidur, seseorang menghangatkan tempat tidurmu. Mata Hao Weiren berbinar dan dia tersenyum jahat. Aiden, Xing Wuya, dan Hao Weiren berjalan. Aiden berkata, "Bos, mari kita selesaikan masalah selanjutnya." Wang Hong tampak terkejut, tetapi mereka yang bisa menunjukkan identitasnya di sini tidak semulia mereka, dan mereka tampak percaya diri. "Beranikah aku bertanya, siapa kamu?" Wang Kuan-si tampak tidak baik. "Ayahmu." Wang Kuan-si, Wang Hong, Zhou Changshan dan anak laki-laki keren lainnya langsung marah, wajah mereka pucat, dan niat membunuh mereka sangat kuat. Pengadilan kematian. Saat mereka hendak mengambil tindakan, penglihatan mereka meredup, bagian belakang kepala mereka sakit, mereka pingsan, dan Xing Wuya dimasukkan ke dalam beberapa karung. Aiden tercengang. Dengan teknik yang begitu terampil, orang dengan temperamen misterius dan anggun ini sepertinya sering melakukan hal seperti itu. Pemilik toko tercengang. "Apakah ini solusi Anda? Menurutmu seberapa besar dirimu?" Dia hampir menangis, "Ibu mertuaku, ketika saatnya tiba dan kekuatan di balik anak laki-laki pesolek ini disalahkan, 100 dari mereka tidak akan cukup untuk membunuhnya." Masih ada 2 hari tersisa sampai hari perang. Banyak orang telah datang ke alam iblis surgawi, dan badai telah berkumpul untuk sementara waktu. Selama periode ini, semua tempat indah, situs bersejarah, restoran di domain iblis surgawi menghasilkan banyak uang dan membahagiakan. Buddha teratai emas telah dibebaskan dari pengasingan. Dia berjalan berkeliling dan memotong bunga ketika dia tidak ada pekerjaan. Dia memiliki ekspresi riang di wajahnya, dan tidak ada petunjuk bahwa akan ada pertarungan hidup dan mati dalam 2 hari. Bai Yiwei datang lagi, dengan wajah tenang, membawa berita. Berita bahwa mereka akan menyerang Istana Iblis Surgawi sepertinya telah bocor, dan Istana Iblis Surgawi menjadi waspada. Kekuatan besar datang dari negara adidaya utama, seperti Akihito, Jianhou, Fasi, Qitian, Kuang Feng, Yun Xiao dan lainnya. Itu datang berdasarkan instruksi. Ada pengkhianat dalam rencana Suxian. Ini adalah reaksi pertama tubuh Buddha teratai emas. Ada beberapa makhluk yang memadatkan benih tahu mereka, dan disuap oleh 15 makhluk abadi sejati, atau disusupi ke dalam oleh 15 makhluk abadi sejati. Rencananya harus dilaksanakan sesuai jadwal. Akan ada banyak variabel, jadi berhati-hatilah. Bai Yiwei memperingatkan dan segera pergi. Buddha teratai emas duduk di kursinya untuk waktu yang lama, dan dengan gerakan tangannya, hukum waktu muncul di telapak tangannya. Kekuatan hukum ini awalnya disiapkan untuk saya, tapi sepertinya saya harus mengintegrasikannya sendiri. Tubuh Buddha teratai emas mengertakkan gigi. Bagaimanapun, tubuh Buddha teratai emas saat ini lebih kuat dari dewa aslinya. Hanya dengan membuat dewa asli lebih kuat kita dapat memiliki peluang menang yang lebih besar. Ledakan. Sepanjang hari, tubuh Buddha teratai emas mundur lagi. Di tempat pengasingan, waktu terhenti, dan nafas zaman kuno terpancar, membawa nafas kuno, seolah-olah sungai waktu yang panjang telah diseberangi. Saat dia menyatu dengan hukum waktu ini, tubuh Buddha teratai emas sangat merasakan terornya. Tak heran jika dengan mengendalikan satu hukum waktu dan memadatkan benih Tao, seseorang bisa menjadi salah satu benih Tao yang menentang surga. Hukum seperti ini terlalu menyimpang. Dia tidak bisa tidak memikirkan makhluk yang mengendalikan hukum waktu, iblis besar di zaman kuno, angin gerhana. Dia juga seorang kaisar abadi dari klan iblis, bernama Kaisar Iblis Gerhana. Keterampilan rahasia terlarang yang mengubah keabadian menjadi pembusukan adalah ekspresi kendali terkuat atas hukum waktu. Rumor mengatakan bahwa dia akhirnya menjadi bagian dari aturan waktu. Saat melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang, jika Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak surga, hal itu akan memicu kebangkitan aura lama Kaisar Gerhana Iblis dan menekan orang-orang yang menentang kehendak surga. Namun,
Mereka yang memenuhi syarat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak surga di sungai waktu yang panjang biasanya adalah Kaisar Abadi, dan pada akhirnya, mereka adalah Raja Abadi Puncak, atau Kaisar Kuasi Abadi. Hari terakhir, setelah Fajar, pertempuran yang menentukan dimulai. Di kutub utara Lautan Dewa Setan, para biksu telah berhenti di sana untuk menunggu. Aiden juga datang lebih awal dan menemukan banyak orang yang tinggal secara diam-diam. Mereka semua adalah orang-orang dari kekuatan super seperti Istana Xingyu, Klan Qin, Klan Kerajaan Guan, dan Sekte 10.000 Dewa. Saya meminjam lokasi yang tepat, dan Wang Quanzong ingin meminjam waktu yang tepat. Sekilas Aiden memahaminya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan ekspresi jijik di wajahnya. Menggunakan yang kuat untuk menyerang yang lemah, namun tetap bersikap penakut. Berat badan raja pun menurun. Aiden, tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, itu adalah Luo Fusen. Di sebelahnya adalah pemilik pasar gelap bawah tanah, yang menyipitkan matanya dan tersenyum pada Aiden. Aiden berhenti, menghela napas, dan memilih untuk pergi. Mata Luo Fusen tiba-tiba meredup. Nak, jika kamu ingin tahu tentang Dao Jue Agung, datanglah padaku setelah perang. Pemilik pasar gelap bawah tanah mengirim pesan ke Aiden. Tubuh Aiden tiba-tiba bergetar, dan matanya meledak karena terkejut. Dia sebenarnya mengetahui rahasia besarnya. Ketika dia memikirkan pemilik pasar gelap bawah tanah, dia sebelumnya memperlakukannya. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi dia sangat baik, yang memberi Aiden lapisan perspektif tambahan. Pria ini tidak sederhana, dia orang yang kuat. Xing Wuya mengerutkan kening, jiwa Tianyan merasakan sesuatu, dan segera dia terkejut. Tidak, itu adalah keberadaan yang memadatkan benih Tao. Ini sangat mengejutkan Aiden. Makhluk yang memadatkan Taoisme, menyembunyikan identitasnya, dan menjadi Tuan Luo Fusen. Informasi di sini sangat menggugah pikiran. Junior pasti akan datang berkunjung ketika waktunya tiba. Aiden pun menyampaikan pesan tersebut. Pemilik pasar gelap bawah tanah tersenyum, menghibur muridnya, dan memeluk Luo Fusen. Wanita cantik yang memeluk wanita cantik memang cukup memanjakan mata dan menarik perhatian banyak orang. Pemilik pasar gelap bawah tanah berkata, "Murid, jangan khawatir. Semua ini sudah ditakdirkan, Anda ditakdirkan untuk bersama dalam hidup ini." Wajah cantik Luo Fusen menjadi sedikit merah dan dia berkata dengan tenang, "Tuan, apa yang Anda katakan?" Fajar menyingsing di langit, matahari menerobos awan gelap, dan seberkas cahaya menembus langit. Akhirnya, hari pertempuran pun tiba. Kutub utara Laut Dewa Iblis sudah penuh sesak. Selain kekuatan besar, ada juga biksu kuat yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut, yang menunjukkan betapa mereka menganggap penting pertempuran ini. Itu Wang Quanzun dan Yao Xin, mereka juga ada di sini. Semua orang terkejut. Tidak mungkin kedua monster di 10 besar peringkat naga ini tidak menarik perhatian. Tidak mungkin kedua monster di 10 besar peringkat naga ini tidak menarik perhatian. Wang Quanzun dan Yao Xin secara alami ada di sini untuk menghibur Wang Quanzong, View. Tiba-tiba, energi pedang menembus matahari seperti pelangi, dengan ketajaman yang tak tertandingi, membelah energi iblis, bahkan membuat para biksu yang kuat pun merasa sedikit terkejut. Bai Wuxian juga ada di sini, monster lain yang masuk 10 besar daftar naga. Namun, Bai Wuxian mengambil sikap netral, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Haha, aku di sini untuk ikut bersenang-senang. Gong Sun Su juga datang. Mengejutkan bahwa orang kuat yang menjaga bintang Xuanji bisa datang. Namun, Gong Sun Su tampak tidak nyaman saat melihat sekilas Qi Tian di sampingnya. Bersambung.